Mesin berputar siang malam, oli bercampur keringat. Di balik baja dan angka ada nyawa yang terjepit. Kontrak dibaca cepat, pasal dibisiki kuasa. Satu tanda tangan turun, 1000 hidup terhempas. Gratifikasi beredar seperti bau longgar di lantai. Kecil terlihat tapi bikin runtuh satu rantai. Hukum berdiri dekat tapi matanya ke arah lain. Saat mesin minta korban, buruh yang jadi target paling akhir. Gratifikasi Freeport, mesin pembunuh buruh. Tak berdarah di pisau, tapi di nasib yang runtuh. Bukan peluru senjata, tapi kebiakan beku yang mematikan perlahan sambil bilang ini prosedur. Mogok disebut mangkir, hak dihapus sepihak. BPJS diputus, perut kosong jadi dakwaan retak. Yang kuat bilang efisiensi, yang lemah dengar vonis. Bahasa korporasi rapi, isinya amputasi logis. Di ruang rapat berasi, grafik naik turun. Di barak buruh anak tanya ayah pulang kapan. Kalau keadilan mesin, siapa yang pegang tombol? Kenapa selalu ke bawah, tak pernah ke pemilik modal? Gratifikasi Freeport, mesin pembunuh buruh. Tak menembak sekali, tapi memotong waktu. Kalau hukum ikut ritme, mesin yang bisu, maka diam jadi pelumas. Lupa jadi baut palsu. Jika ini bukan pembunuhan, apa namanya? Saat hidup dipatahkan tanpa senjata. Jika ini bukan kejahatan, kenapa ditutup rapat? Cahaya selalu musuh bagi yang takut diperiksa. Papua bukan bengkel buangan republik. Di sini nyawa bukan biaya operasional statik. Kami catat, kami ingat, meski arsip dikubur. Karena sejarah tak bisa dipihaki dengan satu surat gugur. Mesin bisa dimatikan, hukum bisa diperbaiki. Tapi pertama akui ada yang disakiti. Tanpa itu semua lagu ini akan terus hidup. Karena luka yang diabaikan selalu menemukan suara untuk menyebut. Gratifikasi Freeport, mesin pembunuh buruh. Hentikan putarannya, buka baut kebisuan itu. Keadilan bukan spare part yang diganti. Bila perlu ya jantung sistem mati. Kalau kau biarkan beku, mesin boleh kuat. Hukum harus lebih berani. Berkas masuk pagi hari, kopi masih mengepul. Nama besar di halaman, angka rapi dan betul. Semua dicatat lengkap, paraf turun pelan. Lalu suhu diturunkan, kebenaran disimpan. Pening jadi mantra suci, waktu dipelintir halus. Yang panas didinginkan, yang tajam dibuat tumpul. Bukan dibantah terbuka, bukan diuji terang. Cukup disimpan lama, sampai lupa yang datang. Ini gratifikasi yang didinginkan, bukan hilang cuma dibekukan.
plastik tak berdarah, mati pelan di udara dingin. Sementara keadilan menggigil di luar sana. Rilis pers bicara cepat, grafik naik ke kanan, prestasi dihitung angka, bukan keberanian. Kasus kecil bisa sprint, kasus besar maraton. Finish line dipindahkan, wasit pura-pura nonton. Ditambang emas dan tembaga, buruh bayar marah. Satu keputusan sunyi, ribuan hidup ambruk total. Kalau hukum netral benar, bukalah kulkas itu, biarkan cahaya kerja, jangan disimpan membeku. Ini gratifikasi yang didinginkan, bukan tak ada bukti, yang ada hanya ketakutan menghadapi nama dan posisi. Gratifikasi yang didinginkan dibalut kata proses, tapi proses tanpa arah adalah bentuk lain dari absenetis. Jika hukum takut panas, ia tak layak jadi api. Jika keadilan perlu waktu, jelaskan, jangan sembunyi. Dia bukan stabilitas, diam adalah keputusan. Dan sejarah selalu ingat siapa memilih pending, siapa memilih kebenaran. Papua tak minta keistimewaan, hanya standar yang sama. Jika salah, uji di sidang. Jika benar, nyatakan tanpa drama. Karena negara tak runtuh oleh kritik, ia runtuh oleh pembiaran. Dan gratifikasi yang didinginkan akan mencair di hari pengadilan sejarah kelak. Ini gratifikasi yang didinginkan, kami nyanyikan agar tak beku selamanya. Selama lagu ini hidup, artinya lupa belum menang. Matikan pendingnya, nyalakan tanggung jawab. Pintu ditutup pelan, pendingin menyala. Ruang penegak hukum rapi tanpa celah. Di atas meja berkas, di udara ada tanda asap tipis melayang. Bukan api tapi rasa curiga. Kalimat resmi dibaca, nada netral dijaga. Masih didalami frasa yang tak pernah tua. Tak ada teriakan, tak ada benturan, hanya waktu yang berjalan lalu berhenti perlahan. Ada asa di ruang penegak, tak terlihat tapi sesak. Jika tak ada yang terbakar, mengapa udara terasa berat dan gelap? Asap di ruang
cahaya terang agar kami bisa percaya lagi. Kasus kecil dipanggil cepat, jadwalnya presisi. Kasus besar berjalan pelan, katanya sensitif. Nama-nama disebut lirih, jabatan dijaga. Kebenaran diperlambat agar tak melukai kuasa. Di luar gedung, buruh menghitung hari. Hak diputus sepihak, hidup jadi saksi. Jika hukum tak bicara, diam jadi berita. Dan asap makin tebal karena tak ada ventilasi fakta. Ada asap di ruang penegak, bukan hayal, bukan prasangka. Transparansi itu jendela, tanpanya kepercayaan sesat dan pingsan perlahan. Jika ini hanya asap, buka pintu, biarkan angin masuk. Jika tak ada yang disembunyikan, cahaya tak akan merusak apapun. Papua menunggu jawaban, bukan slogan. Menunggu proses, bukan penundaan. Hukum yang kuat tak takut diperiksa. Ia berdiri tegak justru saat disorot cahaya. Asap tak bisa disimpan selamanya. Ia selalu mencari celah. Dan ketika kebenaran akhirnya terbuka, yang diuji bukan rakyat tapi keberanian lembaga. Ada asap di ruang penegak, kami bernyanyi agar tak sesak. Jika hukum ingin dipercaya, biarkan asap pergi, biarkan fakta bicara. Tapi ia selalu memberi tanda. Ruangannya dingin, rapi, wangi kertas baru. Jam mahal di dinding, detiknya jatuh ragu. Di luar matahari membakar nasib buruh. Di dalam pidihat hukum, semua terasa teduh. Kalimat dibaca netral, tanpa nada marah. Pasal dipilih halus, tak pernah menyentuh arah. Yang panas didinginkan, yang tajam dilipat. Masalah jadi sejuk, tapi keadilan menguap. Ini hukum berasi, sejuk bagi yang punya akses. Di luar orang menjerit, di dalam cukup tanda tangan dan beres. Hukum berasi, tak berkeringat, tak terguncang. Keadilan jadi konsep, bukan pengalaman. No,
panggil cepat, antrean tertib. Kasus besar minta waktu, katanya sensitif. Nama besar bikin suhu turun beberapa derajat. Keberanian diuji, lalu masuk mode hemat. Bahasa rilis bersih, grafik prestasi naik. Tapi satu pertanyaan dibiarkan baik-baik. Kalau hukum alat publik, kenapa terasa privat? Kenapa empati membeku saat kuasa mendekat? Ini hukum berasi, aman jauh dari tanah, ditambang orang tumbang, dirapat angka tetap ramah. Hukum berasi, tak salah katanya prosedural, tapi prosedur tanpa nurani adalah ketidakadilan yang legal. Jika hukum terlalu nyaman, ia lupa rasa panas realitas. Jika keadilan tak pernah berkeringat, ia hanya slogan di ruang berkarpet tebal. Papua tak minta belas kasihan, hanya perlakuan setara. Jika salah, uji terbuka. Jika benar, nyatakan tanpa jeda. Karena hukum yang hidup harus berani turun suhu, keluar dari ruangan nyaman, menemui fakta meski panas dan berdebu. Hentikan hukum berasi, buka jendela kebenaran. Biarkan angin publik masuk, agar keadilan bernapas. Bukan sekadar pernyataan, keadilan tak lahir di ruang dingin. Ia hidup di tapi prosedur tanpa nurani adalah ketidakadilan yang legal. Ada nomor di sudut kertas, ada tanggal dan paraf. Masuk lewat pintu resmi, tak lewat bisik gelap. Semua lengkap di awal, saksi kronologi. Lalu jejaknya memudar di lorong birokrasi. Rak besi penuh cerita yang tak pernah dibaca. Map coklat menua lebih cepat dari rasa percaya. Bukan dibantah, bukan dipatahkan, hanya dibiarkan diam sampai publik lelah bertahan. Ini berkas tanpa jejak, ada tapi tak bergerak. Bukan hilang, bukan salah alamat, hanya disimpan sampai ingatan retak. Berkas
Kasus kecil punya jadwal, jamnya presisi. Kasus besar minta jarak, katanya sensitif. Nama berat bikin langkah melambat. Keberanian diuji lalu kalah oleh jabatan. Di luar gedung buru hitung hari, hak diputus sunyi hidup jadi saksi. Jika hukum tak bicara, diam jadi narasi. Dan berkas tanpa jejak jadi simbol ironi. Ini berkas tanpa jejak, tak ada vonis, tak ada bantah. Transparansi cuma jargon. Saat pertanyaan dijawab dedam panjang. Jika tak ada yang salah, mengapa takut membuka? Jika bukti tak cukup, nyatakan, jangan simpan luka. Keadilan bukan arsip mati, ia kerja yang terlihat. Dan berkas tanpa jejak adalah kegagalan yang rapi tapi peka. Papua tak minta keistimewaan, hanya standar yang sama. Jika hukum milik semua, buktikan dengan cahaya, bukan tirai kata-kata. Karena sejarah tak lupa apa yang sengaja dibiarkan. Dan berkas tanpa jejak hari ini akan jadi dakwaan moral di masa depan. Ini berkas tanpa jejak, kami nyanyikan agar kembali terlihat. Selama lagu ini hidup, artinya pertanyaan belum tamat. Berkas tak punya suara, kami meminjamkan lagu. Tambang menggali perut bumi, cahaya turun sebentar. Uang mengalir deras ke grafik dan layar. Di antara ledakan dan janji investasi, ada suara pelan yang jarang dihitung. Nasib manusia yang dipangkas rapi. Helm berdebu, sepatu retak, nama dicoret tanpa upacara. Di kota angka naik, tepuk tangan di barak. Doa pendek, agak esok masih ada. Ini cerita tentang tambang, uang dan sunyi. Tentang yang bekerja tapi tak terdengar lagi. Ketika keuntungan bicara lantang, keadilan memilih diam dan sunyi menang. Dan sunyi menang. Tambang, uang dan sunyi berjalan satu arah. Yang pertama dua berlari, yang terakhir tertinggal tanpa kata. Rapat panjang membahas efisiensi, bahasa halus untuk amputasi. Hak disebut beban, hidup disebut biaya, dan sunyi jadi tanda tangan paling setia. Hukum lewat sebentar mencatat lalu pergi. Katanya netral, katanya masih dikaji. Jika semua sah dan bersih, mengapa sunyi yang paling sering muncul di akhir? Ini cerita tentang tambang, uang dan sunyi. Tentang keringat yang tak masuk lapor.
pembangunan menelan suara. Apa bedanya maju dengan lupa? Sunyi bukan damai, sunyi sering dipaksakan. Ia lahir saat yang lemah, tak punya mikrofon, hanya ingatan. Papua menyimpan cerita di lipatan waktu. Tak semua emas berarti masa depan baru. Jika tambang ingin dikenang baik, dengarkan dulu sunyi, disitulah kebenaran naik. Karena uang bisa habis, tambang bisa ditutup, tapi sunyi yang dipelihara akan kembali sebagai tuduhan yang utuh. Tambang, uang dan sunyi, kami nyanyikan agar seimbang. Karena kemajuan tanpa keadilan hanya kebisingan yang meninggalkan lubang. Dengar sunyi itu, ia sedang berbicara. Ada panas di ruangan, pertanyaan mulai naik, berkas mulai terbuka, suara publik makin baik. Lalu tombol ditekan, angin mulai bekerja, bukan memadamkan api, hanya memindahkan arahnya yang dekat. Meja tetap sejuk, yang jauh kena bara. Masalah tak pernah selesai, hanya pindah korban saja. Ini kipas angin kekuasaan, bikin adem yang di lingkaran, yang di luar dibiarkan panas, lalu disuruh sabar dan bertahan. Kipas angin kekuasaan berputar tanpa rasa. Masalah bukan diselesaikan, hanya diarahkan menjauh dari kuasa. Isu dipelintir halus, narasi digeser, yang bertanya dibilang gaduh. Tak dewasa, tak sabar, kebenaran disirkulasikan sampai lelah sendiri dan jatuh pelan-pelan di rapat kata. Stabilitas jadi mantra paling aman, padahal yang stabil cuma kursi, bukan keadilan,
bukan masa depan. Ini kipas angin kekuasaan, bukan alat pendingin keberadaan. Ia bekerja saat panas mulai terasa dan berhenti saat publik lupa arah pertanyaan. Kalau memang tak ada api, kenapa perlu angin sekencang ini? Kalau semua bersih dan sah, kenapa takut pada panas transparansi? Papua hafal pola ini, bukan sekali dua kali. Saat keadilan mendekat, angin datang, fakta berpencar lagi. Tapi angin tak bisa bohong selamanya. Ia hanya mempercepat bau asap. Dan sejarah mencatat, bukan siapa yang meniup, tapi siapa yang berani mematikan sumber panas. Matikan kipas angin kekuasaan, biarkan kebenaran bekerja. Karena keadilan tak pernah padam oleh angin, ia padam oleh pengakuan dan tindakan nyata. Angin berisik, kebenaran tetap panas. Pasal ditulis lurus, niatnya jaga keadilan. Tapi tangan yang memegang bisa ubah arah tujuan. Satu kalimat dibengkokkan, satu frasa dipersempit. Hukum tetap disebut hukum meski maknanya disunat sedikit demi sedikit. Buku tebal di rak tinggi bicara tentang asas, tapi praktik di lapangan memilih siapa yang bebas. Yang kuat dibelah tafsir, yang lemah dihajar literal. Keadilan jadi puzzle lengkap di teori, pincang di real. Ini pasal yang dipelintir, masih sah tapi tak jujur. Bunyi sama rasa berbeda saat dibaca dari kursi yang makmur. Pasal yang dipelintir tak melanggar teks, tapi mengkhianati roh yang seharusnya melindungi konteks. Mogok disebut pangkir, hak disebut pelanggaran. Keadilan prosedural dipakai sebagai tameng nyaman. Asas proporsional tenggelam di catatan kaki. Yang muncul hanya pasal siap pakai untuk menghukum yang tak punya posisi. Jika hukum alat publik, kenapa terasa selektif? Kenapa tafsir berubah saat nama jadi sensitif? Bukan undangnya yang salah, tapi keberanian penafsir yang berhenti di ambang kuasa. Ini pasal yang dipelintir, dibaca tanpa empati.
Pasal di atas kertas, tapi berat ke satu sisi di bumi. Hukum tanpa nurani adalah mesin kata-kata. Ia bekerja sempurna untuk membenarkan ketidakadilan yang rapi dan sah. Jika pasal kehilangan arah, siapa yang berani meluruskannya? Atau kita sepakat pura-pura bahwa teks lebih penting dari manusia? Papua belajar dari pengalaman panjang bahwa pasal bisa jadi pintu atau dinding penghalang. Hari ini dipelintir halus, besok jadi presiden yang memakan lebih banyak nasib lurus. Kami tidak menolak hukum, kami menolak manipulasi. Karena keadilan sejati tak takut dibaca utuh teks dan nurani. Hentikan pasal yang dipelintir, kembalikan pada maksud awal. Karena hukum yang adil tak butuh akrobat tafsir untuk jadi rasional. Pasal boleh kaku, keadilan tidak. Jika hukum tidak bertanya siapa yang untung, siapa yang luka, jika pasal hanya dibaca tanpa melihat siapa yang tersingkir di belakang meja, berkas rapi, map berwarna, tanggal dicatat, nama disimpan. Tapi kebenaran tak pernah dipanggil, karena bertanya dianggap mengganggu kenyamanan. Di ruang sunyi jam terus berdetak, waktu jadi tameng paling lunak. Tak ada salah yang dibantah, karena tak pernah ada tanya yang diarahkan. Jika hukum tidak bertanya, diam berubah jadi kuasa. Yang kuat selamat oleh sunyi, yang lemah hilang tanpa saksi. Jika hukum tidak bertanya,
menyelidiki. Di tanah tambang keringat mengering, hak dipotong dengan bahasa asing. Efisiensi prosedur kepatuhan, kata-kata rapi untuk nasib yang dipatahkan. Gratifikasi lewat tanpa suara, seperti angin di lorong kuasa. Tak ditangkap, tak dikejar, karena bertanya bisa bikin kursi bergetar. Jika hukum tidak bertanya siapa yang membayar, siapa yang dijaga, jangan heran bila rakyat curiga, karena keadilan lahir dari transparansi nyata. Hukum bukan patung, ia harus berjalan. Hukum bukan mantar, ia harus menguji kebenaran. Bertanya bukan makar, bertanya adalah nyawa hukum. Tanpa itu semua negara hanya mesin, rakyat jadi korban diam. Papua mengingat, meski arsip dilipat, nama-nama hidup diingatan kolektif yang tak sempat dihapus surat. Kami bernyanyi bukan karena ingin ribut, tapi karena diam terlalu mahal untuk masa depan yang jujur. Keadilan tak pernah lahir dari mulut yang dikunci dan mata yang berpaling. Suatu hari hukum akan bertanya, atau sejarah yang melakukannya lebih dulu. Menguap. Ini bukan fitnah, ini kronologi. Bukan asumsi, ini pertanyaan yang tak dijawab. Gratifikasi menguap, siapa yang nyalain kipas? Masuk ke Jati Papua, keluar cuma batas. Waktu jalan cepat, perkara jalan di tempat. Hukum pakai mata tapi tutup sebelah saat lihat kuasa. Gratifikasi menguap, catat, bukan kata kasar. Berkas ada nomor tapi arah jadi samar. Kami nanya pelan tapi datanya keras. Kalau semua bersih, kenapa sunyi jadi waras? Laporan masuk resmi, bukan bisik lorong gelap. Ada nama, ada angka, bukan rumor WhatsApp. Audit bicara pelan, saksi bicara takut, yang
lantang cuma rilis, isinya muter di situ. Proses katanya jalan, tapi kaki direm tangan. Masih pendalaman, kalimat paling aman. Sementara waktu jadi alat penghapus jejak. Delay itu netral, tidak itu pilihan yang tepat. 8 tahun berlalu, kalender jadi saksi. Kasus lain bisa cepat, yang ini kok basi. Kalau hukum objektif, tunjukkan metodenya. Atau jangan salahkan publik, baca tanda-tandanya. Gratifikasi menguap, siapa yang nyalain kipas? Masuk ke Jati Papua, keluar cuma batas. Bukan opini liar, ini logika sederhana. Jika bukti cukup, kenapa tak naik ke meja? Gratifikasi menguap, siapa yang nyalain kipas? Masuk ke Jati Papua, keluar cuma batas. Bukan opini liar, ini logika sederhana. Jika bukti cukup, kenapa tak naik ke meja? Buruh jatuh satu-satu, elit rapat beraksi. Kerugian negara jangan cuma jadi frasa klise. Selective enforcement, itu istilah ilmiah. Artinya hukum rajin ke bawah ke atas jadi ilmiah sunyi. Kami bukan anti lembaga, kami anti beku. Hukum mati kalau proses dikunci waktu. Transparansi itu obat, bukan ancaman. Yang alergi cahaya biasanya punya beban. Coba buka timeline, kokokkan dengan fakta. Siapa dipanggil kapan dan kenapa tak ada kelanjutannya. Kalau semua sesuai SOP, publik saja rena kepercayaan. Publik lahir dari kerja nyata, yeah. Ini bukan soal cepat atau lambat, ini soal mau atau enggan. Negara kuat bukan yang kebal kritik, tapi yang berani koreksi dirinya sendiri. Papua bukan halaman belakang hukum nasional. Di sini kebenaran sering diuji lebih brutal. Kalau gratifikasi bisa menguap tanpa jejak, maka keadilan tinggal poster di dinding retak. Kami rap bukan untuk sensasi, ini arsip hidup versi frekuensi. Setiap bar adalah catatan kaki untuk sejarah yang sering dipotong sepihak dan sunyi. Gratifikasi menguap, hentikan sirkulasi palsu. Biarkan hukum berdiri tanpa payung kuasa itu. Kalau Kijati mau dipercaya, buktikan di perkara. Karena rap ini berhenti saat kebenaran bicara. Mic down, bukan berarti diam. Ini jeda, nunggu jawaban.